Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Masih semangat kan ya untuk mengikuti belajar online ini? Walau masa sulit seperti ini, kita harus tetap rajin belajar ya, dimanapun dan kapanpun. Oke, hari ini kita lanjut ke koordinat Kartesius, bab 2. Nah, kalian pernah menjumpai gambar seperti ini tidak? Pernah kan ya? Di mana? Di Google Maps. Di aplikasi Google Maps yang ada di smartphone atau ponsel pintar kalian. Atau kita juga bisa menggunakan laptop untuk mengaksesnya. Google Maps merupakan layanan yang memberikan citra satelit, peta jalan, panorama, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda motor, atau angkutan umum. Nah, dengan adanya layanan ini, yang merupakan salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan mencari tempat atau lokasi di permukaan bumi. Aplikasi ini sangat membantu kita ketika hendak menuju tempat tertentu. Ya kan? Kadang kita lupa atau bahkan tidak tahu jalan. Misalnya kita mau ke suatu kota tapi kita tidak tahu jalannya. Nah, kita bisa menggunakan Google Maps ini sehingga kita tidak tersesat. Atau bahkan kita juga bisa tahu kondisi terbaru, kondisi aktual dari jalan. Kadang jadi kita tahu kalau jalan di depan kita itu macet, kita bisa tahu karena ada aplikasi ini. Nah, gambar ini merupakan tampilan Google Maps yang diakses melalui ponsel pintar atau smartphone. Terlihat penampakan lokasi suatu daerah yang dilihat dari ketinggian tertentu. Kita dapat menentukan letak lokasi, kita juga dapat menentukan posisi lokasi terhadap lokasi lainnya. Kaitannya dengan letak dan posisi beberapa tempat di permukaan bumi tidak terlepas dari koordinat tempat. Dengan koordinat tempat tersebut dapat ditentukan letak dan jarak beberapa tempat. Untuk menentukannya, maka dalam bab ini kita akan belajar tentang koordinat Kartesius. Jadi dari aplikasi Google Maps seperti ini kita bisa tahu, oh ternyata jarak sekolah sama rumahku jaraknya segini nih, seperti itu ya. Oke, nah aplikasi ini menggunakan koordinat Kartesius sehingga nanti ketika kita belajar koordinat Kartesius kita juga paham tentang Google Maps dan aplikasi lain yang menunjukkan peta. Nah, kita belajar posisi titik pada bidang koordinat. Nah, membaca posisi objek menggunakan bidang koordinat. Nah, seperti gambar di samping ini ya, ini namanya bidang koordinat. Di situ ada tampilan di sini ya. Nah, ini ada pasar, ada sekolah, ada hotel, ada bank, ada kantor pos. Nah, ini tampilan dari objek yang menggunakan bidang koordinat. Maksud Ibu, objek yang digambar menggunakan bidang koordinat. Nah, posisi tempat-tempat pelayanan itu dapat ditunjukkan dengan bidang koordinat secara sederhana. Pada sumbu mendatar diberi kode huruf abjad dan sumbu tegak diberi kode bilangan. Nah, yang ini mendatar ini menggunakan huruf abjad, lalu yang tegak menggunakan bilangan. Nah, posisi tempat-tempat pelayanan ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, yang pertama itu hotel. Coba hotel ini. Hotel dibilang terletak pada koordinat C5. C5. Kenapa C5? Coba diperhatikan. Hotel secara mendatar dia ada di posisi C. Lalu di posisi tegaknya dia lurus dengan 5. Makanya dinamakan C5. Posisi koordinatnya namanya C5. Lalu bank. Bank terletak pada koordinat F5. Nah, F5 bank lurus dengan F, juga lurus dengan 5. Makanya dinamakan F5. Yang ditulis terlebih dahulu adalah pada posisi mendatarnya, lalu posisi tegaknya. Posisi mendatar berarti yang huruf-huruf ini, lalu posisi tegak ini yang angka-angka begini. Pasar terletak pada
dasar lurus dengan F. Nah, juga lurus dengan 10. Makanya posisi koordinatnya itu adalah F10. Begitu seterusnya untuk kantor pos juga sekolah. Nah, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, ini bidang koordinat yang akan kita pelajari. Kalau yang tadi itu salah satu contoh dari bidang koordinat, cuma yang akan kita pelajari nanti ini adalah yang seperti ini, yang berupa angka semua. Sumbunya seperti ini, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, secara geometri, tempat untuk meletakkan titik ini dinamakan bidang koordinat. Nah, ini bidang koordinat. Cara membaca posisi titik pada bidang koordinat itu adalah, nah, gunakan titik asal 0,0. Nah, ini nih. Ini namanya titik 0,0. Titik yang di sini, yang ini nih, ini adalah titik 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan koordinat titik X, Y. Nah, lalu nilai X pada sumbu X, nah ini namanya nilai X ini, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah pada sumbu X ya, menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, ke kanan atau ke kiri. Kalau yang ke kanan dari 0,0 tadi, ke kanan dari 0,0 itu adalah sumbu positif, lalu yang ke kiri itu adalah sumbu negatif. Nah, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak ke atas atau ke bawah. Nah, ini sumbu Y, sepanjang ini sumbu Y. Ini enggak cuma sampai 5 tapi ya, ini dilanjutkan bisa. Hanya di contoh ini cuma sampai 5 aja. Ke atas dari 0 itu sumbu positif. Lalu ke bawah dari 0 itu adalah negatif. Jadi posisi awalnya itu adalah di sini. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gitu. Nah, perhatikan gambar ini lagi. Nah, kita akan menentukan koordinat titik A. Nah, koordinat titik A ini ya, titik A. Dari titik 0,0 untuk mencapai titik A, kita harus melangkah 5 satuan ke kanan. Sehingga X-nya sama dengan 5. Nah, ini. Kita anggaplah kita berada di sini sekarang. Kita mau menuju A. Kita mau menuju A berarti kita harus melangkah 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan. Sehingga X-nya sama dengan 5. Nah, dilanjutkan melangkah 2 satuan ke atas. Nah, kita akan lanjut melangkah nih. Kedua satuan ke atas ini. Makanya Y-nya sama dengan 2. Nah, dengan demikian koordinat ini adalah 5,2. Begitu. Koordinatnya adalah 5,2. Lanjut, kita coba menentukan koordinat titik B. Kita kembali ke titik acuannya. Mau mencapai titik B, kita harus melangkah ke kiri. 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri. Karena ke kiri berarti negatif sehingga X-nya sama dengan min 3. Dilanjutkan melangkah 2 satuan ke atas. 1, 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2, maka koordinatnya adalah min 3,2. Ingat, koordinat tidak boleh terbalik. Min 3,2 itu tidak sama dengan 2, min 3. Nah, ada aturannya. Aturannya apa? Yang ditulis terlebih dahulu adalah X-nya, lalu Y-nya. X, Y, ya, bukan Y, X. Jadi, kalau X-nya min 3, Y-nya 2, ya berarti min 3,2. Begitu. Dengan cara yang sama, diperoleh koordinat titik C. Titik C, min 5, min 3. Dan titik D, 3, min 4. Begitu ya. Nah, info penting tentang kuadran. Apa itu kuadran? Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan kuadran 4. Apa itu kuadran? Pada bidang koordinat, sumbu X ini ya,
dan sumbu Y itu saling berpotongan tegak lurus. Akibatnya, kedua sumbu tersebut, ini kan berpotongan di sini ya, kedua sumbu ini membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Nah, ini pada daerah ini disebut kuadran 1, daerah ini disebut kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Lalu, kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Lalu, kuadran 3, nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif. Kuadran 4, nilai X-nya positif. Oh, ini kurang jelas ya, tapi ini X-nya positif, lalu Y-nya negatif. Begitu. Kuadran tadi harus diingat ya. Nah, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, kita lanjut ke jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan gambar di samping. Ada rumah belajar, ada pasar, ada SMP Negeri 1, ada kantor Pemda. Terdapat 2 jalan utama, yaitu jalan X dan jalan Y. Terdapat juga 4 lokasi berbeda, yaitu SMP Negeri 1, rumah belajar, pasar, dan kantor Pemda. Kita dapat memperoleh informasi tentang jarak setiap lokasi terhadap kedua jalan utama. Nah, kedua jalan utama ya, ini kan jalan utamanya. Nah, berikut ini beberapa informasi yang dapat kita peroleh. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan, terhadap jalan X. Nah, terhadap jalan X kan jaraknya 1, 2, 3 kotak atau 3 satuan ya. Lalu terhadap sumbu Y jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, lanjut. Rumah belajar ini berjarak 6 satuan dari sumbu X, dari jalan X. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, berjarak 6 satuan. Lalu juga berjarak 6 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, sama juga dengan pasar, kantor Pemda. Caranya tinggal gitu aja ya. Langsung contoh soal. Mudah ya materi ini. Lanjut ke contoh soal. Kita coba contoh soalnya. Benar mudah atau tidak? Gambarkan titik A, min 2, min 3, B, 6, min 3, C, 8,4, dan D, 0,4 pada bidang koordinat. Hubungkan dengan garis lurus antara titik A dan titik B dan titik C dan titik D, serta titik A dan titik D. Bangun datar apakah yang terbentuk? Nah, berarti kita butuh bidang koordinat untuk menjawabannya. Nah, kalau kita gambar pada bidang koordinat, maka titik-titiknya itu adalah ini. Titik A, min 2, min 3, ini ya. Lalu B-nya 6, min 3, ya. Ini B-nya. C-nya 8, 4, ini C-nya. Lalu D-nya 0,4. Kalau 0 pas di garis sumbunya ya. 0 ini 0,4. Nah, disuruh hubungkan titik A dengan titik B dengan titik C dengan titik D, dan titik D dengan A atau A dengan D. Bidang apa ini yang terbentuk? Yang terbentuk adalah bidang jajar genjang. Disebut jajar genjang ya karena memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk disebut jajar genjang yaitu sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. AB panjangnya sama dengan CD. Lalu sisi AD sejajar dan sama panjang dengan sisi BC. AD, nah posisinya juga sejajar dan panjangnya sama dengan BC. Nah, maka bentuk ini disebut jajar genjang. Jadi, bangun datar yang terbentuk adalah jajar genjang. Udah. Contoh soal berikutnya. Persegi KLMN mempunyai koordinat titik K 2,1, L 8,1,
dan N 2,7. Tentukan koordinat titik M. Oh, persegi KLMN, persegi. K-nya ada, L-nya ada, N-nya ada, M-nya nggak ada. Kita disuruh mencari M-nya. Nah, berarti kalau kita gambar pada bidang koordinat harus berbentuk persegi. Nah, harus berbentuk persegi. K-nya di 2,1. Berarti di sini 2,1. Lalu L-nya 8,1 di sini ya. Lalu N-nya 2,7. Supaya membentuk persegi, ya tinggal kita buat aja. Nah, selesai. Berarti titik M dia ada di sini, titik M ada di situ. Berarti posisinya adalah di 8,7. Caranya bisa menggunakan ini. Berikut ini langkah-langkah menentukan titik M ya, ini. Nah, panjang ruas garis KL sama dengan KN 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari N ke M juga harus 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan juga. Nah, tinggal ditarik ruas garis ke atas sejauh 6 satuan. Juga. KN kan juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya LM-nya juga harus 6. Nah, jadilah ketemu titik 8,7. Gampang. Nah, contoh soal yang ketiga. Belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P min 1,1, Q 3,2, R 7,1, dan S 3,4. Berapa panjang diagonal-diagonalnya? Tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Kalau kita disuruh menentukan panjang diagonal-diagonalnya, ya salah satu caranya adalah dengan menggambarnya pada bidang koordinat. Nah, jadi gambarnya seperti ini. P-nya di min 1,1, lalu Q-nya di 3,2, lalu R-nya di 7,1, dan S-nya di 3,4. Nah, panjang diagonalnya berarti tinggal kita ukur aja, tinggal kita hitung aja. Dari P, ini diagonalnya ya, PR dan QS, ini diagonalnya. Kita tinggal hitung aja, dari P ke R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Lalu yang QS, diagonal QS, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Jadi panjang diagonalnya adalah 8 satuan dan 6 satuan. Lalu yang B, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Luas bidang belah ketupat. Ada yang ingat rumus luas belah ketupat apa? Nah, rumus luas bidang belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, karena di sini diagonalnya adalah PR dan QS, maka luasnya adalah setengah kali PR kali QS. Nah, setengah kali PR-nya 8, QS-nya 6. Nah, 8 kali 6, 48. Setengah kali 48, 24 satuan luas. Jadi, luas bidang belah ketupat tersebut adalah 24 satuan luas. Sudah selesai. Sekian video belajar kita kali ini, dan terima kasih sudah belajar hari ini.